اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Amma ba'd. Ayatuhal akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat, karunia dan kebaikannya. Kemudian kita haturkan salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada uswah dan qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan pagi hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sifatul Mar'ati Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafizahullahu ta'ala, di mana kita masih dalam bab ta'zimu ma'azzamallah yang kita beri judul siapa yang kau agungkan dalam hidupmu wahai saudariku. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dari ucapan penulis bahwa seorang muslim dan muslimah dia mesti mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala yang diagungkan oleh Allah juga harus kita agungkan. Demikian pula kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan secara umum kepada para nabi dan para rasul, mengagungkan para ulama, orang-orang saleh sesuai dengan kedudukan mereka yang Allah tempatkan mereka berada di atasnya. Kemudian mengagungkan Al-Quranul Karim, memuliakannya serta beradab dengan adab-adab yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Maka Ummu Abdillah hafizahullahu ta'ala, di sini beliau kembali berkata, wa ta'zimus sunnati wa ihtiramuha. Dari pengagungan kita di dalam agama ini adalah kita mengagungkan sunnah Rasulullah serta menghormati sunnah Rasulullah, memuliakannya. Dari bentuk pengagungan kita kepada agama ini adalah kita agungkan sunnah Rasulullah, kita muliakan sunnah Rasulullah, kita jadikan sunnah Rasulullah sebagai pedoman di dalam kita beragama. Karena dari perkara yang disepakati bahwa Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi pedoman hidup, menjadi dua hal yang kita rujuk di dalam beragama. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nanti akan muncul suatu kelompok yang mereka meremehkan sunnah Rasulullah, bahkan mengingkari sunnah Rasulullah. Dan itu Rasulullah SAW sebutkan di dalam sabdanya,
Kata Rasulullah, la yushikur rajul muttaki'an ala arikatihi. Akan dekat kemunculan seseorang yang dia bersandar di atas dipannya. Yuhadditsu bihadithi, diceritakan kepadanya hadis-hadisku. Tapi apa yang terjadi? Fayaqul bainana wa bainakum kitabullah. Dia menolak sunnah Rasulullah, dia menolak hadis Rasulullah, dan dia berkata, cukuplah di antara kita kitabullah saja, Al-Quran saja. Ma wajadna fihi min halal istahlalnahu. Apa yang kita dapatkan di dalam Quran dari hal yang halal, kita halalkan. Wa ma wajadnahu fihi min haramin haramnah. Dan apa yang kita dapatkan dari perkara yang haram, kita pun mengharamkannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mislu ma harramallahu azza wa jalla. Ketahuilah bahwa apa yang telah Rasulullah SAW haramkan, maka itu sama kedudukannya dengan apa yang Allah haramkan. Sebagaimana ketaatan kepada Nabi itu sama dengan ketaatan kepada Allah. Oleh karenanya Allah berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Nah, di dalam lafaz yang lain disebutkan, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Itulah sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita kemestian berpegang kepada sunnah Rasulullah, dan itu dari bentuk mengagungkan sunnah Rasulullah. Dan dusta seseorang yang hanya berpegang teguh kepada Al-Quran tetapi tidak mau mengambil sunnah Rasulullah, hakikatnya dia pun mendustakan Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, maka ambil dia, dan apa yang dilarangnya, maka jauhilah ia. Maka jauhilah dia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kemestian mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dari bentuk pengagungan kepada sunnah beliau. Orang yang membenci sunnah Nabi, maka dia bukan bagian dari golongannya Nabi. Rasulullah menyatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan bagaimana caranya kita memahami Al-Quran, sementara Al-Quran yang menjelaskannya adalah Nabi? Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan sungguh kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran untuk apa? Untuk kamu menjelaskannya kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW, hadis-hadis beliau adalah penjelas terhadap Al-Quran. Maka bagaimana mungkin sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah kita tolak? Ini karena tidak ada pengagungan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mau jujur, ya maka kita dapati di dalam Al-Quran surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Bahwa Nabi tidaklah berucap dengan hawa nafsunya, akan tetapi yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mengikuti sunnah Rasulullah adalah kewajiban yang diperintahkan di dalam Quran. Bahkan tidak akan benar cinta kita kepada Allah
sebelum kita ikut kepada sunnah Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah. Ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah benar bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, oleh karenanya kita akan dapati para ulama, bahkan dari ulama ussalaf, mereka sangat mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak berani menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka takut dengan ancaman Allah dalam Quran. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintahku, dia akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Atau ditimpa azab yang sangat pedih. Maka sekali lagi, mengikuti sunnah Rasulullah ini suatu kemestian, dan dia dari bentuk mengagungkan sunnah Rasulullah. Maka setiap kaum muslimat di dalam hidupnya dia harus mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seseorang di dalam beragama, dia tidak cukup hanya mempelajari Al-Quran saja. Dia juga harus mempelajari hadits-haditsnya Rasulullah. Seseorang, dia tidak cukup hanya mempelajari Al-Quran saja, tetapi dia juga harus mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata beliau, kata Ummu Abdillah hafidhahullahu taala, wa adamu taqdimil hawa ala kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh mendahulukan hawa nafsu di atas kitabullah dan sunnah nabinya. Ya, kalau kamu betul-betul seorang muslimah, maka hawa nafsumu harus terkalahkan, harus tunduk dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, harus tunduk dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya ikut terhadap apa yang aku bawa, kata Nabi. Iya, terhadap apa yang aku bawa. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, wal jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan yang kau perbuat. Balasan sesuai dengan amalan yang kau perbuat. Fa'ala hasabi qadarillahi, fa'ala hasabi qadri ta'zimillahi wa hududihi wa ta'zimi ma 'azzamahu subhanahu yasirul insanu mu'azzaman lahu qadruhu wa manzilatuhu wa ihtiramuhu. Maka sesuai dengan kadar pengagungan kepada Allah, batasan-batasan Allah, demikian pula mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, maka seseorang itu sesuai dengan kadar pengagungannya tersebut, maka dia pun akan diagungkan kedudukannya, akan diagungkan tempatnya, dan akan dihormati serta dimuliakan. Semakin dia mengagungkan Allah, maka kedudukannya pun akan semakin diagungkan dan dimuliakan. Qala Ibnul Jauzi fi Saidil Khatir. Berkata Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir pada halaman 156. Kata Ibnul Jauzi, ikhwani isma'u nasihata man qad jarraba wa khabara. Wahai saudara-saudaraku, dengarkan nasihat orang yang sudah berpengalaman. Annahu biqadari ijlalikum lillahi azza wa jal yujillukum. Sesuai dengan kadar pengagungan kalian kepada Allah, maka dengan itu pula Allah akan memuliakan kalian. Semakin kalian memuliakan Allah, maka kalian pun akan semakin dimuliakan. Wa bimiqdari ta'zimi qadrihi wa ihtiramihi yu'azzam aqdarakum
yu'azzimu aqdarakum wa ihtiramakum, dan sesuai dengan kadar pengagungan seseorang terhadap kedudukan Allah, kemuliaan Allah, maka demikian pula Allah akan mengagungkan dan memuliakan kadar dan kehormatannya di hadapan manusia bahkan. Ini perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Kemudian kata Ummu Abdillah, wa hadza kalamun lil Imam Ibnul Qayyim fil Jawabil Kafi fi hadzal ma'na. Dan ucapan ini adalah semakna dengan ucapannya Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al Jawabul Kafi. Wa bayan anna ad-dunuba min masawi'iha annaha tad'ufu ta'dhimur Rabb subhanahu. Dan penjelasan bahwasanya dosa di antara pengaruh jeleknya, dia akan melemahkan pengagungan seorang hamba kepada Tuhannya, akan melemah pengagungan dirinya kepada Tuhannya. Kenapa? Ini dari pengaruh dosa itu, pengaruh dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, qala rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim berkata, faslun, pasal, wa min uqubati dzunub, termasuk dari hukuman terhadap dosa yang dilakukan, annaha tad'ufu fil qalb wa qaruhu fil qalbil abdi wala bud. Termasuk dari hukuman dosa yang dikerjakan oleh seseorang, akan melemah di dalam hatinya kebesaran dan kemuliaan Tuhannya di dalam hatinya tersebut, dan itu mesti terjadi pada dirinya, sya'a am aba, dia mau atau dia tidak mau. Walau tamakkana waqara Allah wa 'azamatuhu fi qalbil 'abd lama tajarra'a ala ma'asi. Seandainya kokoh kebesaran Allah, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ya. Sudah pulang kayaknya, tuh. Sudah pulang. Ya, sudah lah, aku mau talim. Nah, jadi Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa seandainya kokoh kedudukan atau kebesaran Allah dan kemuliaan Allah di dalam hati seorang hamba, lama tajarra'a ala ma'asi, maka dia tidak akan pernah berani bermaksiat kepada Allah. Maka dia tidak akan pernah berani bermaksiat kepada Allah. Wa rubbama ightarral mughtar, terkadang ada orang yang tertipu, kata beliau. Wa qala, dia berkata apa? Innama yahmiluni 'alal ma'asi husnur roja. Sesungguhnya yang menyebabkan aku berbuat maksiat, katanya, karena aku berharap kepada Tuhanku. Wa tam'i fi afuwih, dan aku mengharapkan ampunannya. La di'fa 'azamatihi fi qalbi, bukan karena kelemahan pengagungan diriku kepada Allah di dalam hatiku, bukan karena itu. Wa hada min mughalatatin nafs, ini dari bentuk kamuflase yang dia lakukan, yakni alasan mati. Nah, seseorang kalau bermaksiat itu menunjukkan kelemahan pengagungan dia kepada Tuhannya. Fa inna 'azamatallahi ta'ala wa jalalahu fi qalbil 'abdi wa ta'zim hurumatihi yahulu bainahu wa bainad dzunub. Sebab kata beliau, sesungguhnya pengagungan kepada Allah Ta'ala dan pemuliaan kepada Allah di dalam hati seorang hamba, dan pengagungan dia terhadap perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah, itulah harusnya yang menjadi penghalang antara dia dengan dosa. Wal mutajarri'un ala ma'asi ma qaddaruhu haqqa qadrih. Sementara orang yang berani bermaksiat, maka sesungguhnya dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wa kaifa yuqaddiruhu haqqa qadrih, bagaimana bisa dia mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Au yu'azzimuhu au yukabbiruhu
au yarju waqarahu. Dan bagaimana bisa dia mengatakan bahwa dia mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa yujillu, dia memuliakan Allah. Bagaimana bisa hal tersebut terjadi? Mayyuhawinu alaihi amrahu wa nahyahu. Orang-orang yang justru dia mengentengkan perintah dan larangan Allah. Yani kalau dia berkata saya mengagungkan dan memuliakan Allah, maka tidak mungkin dia akan mengentengkan perintah dan larangan tersebut. Hada min amhalil muhal. Ini dari perkara yang paling mustahil. Wa abyanul batil, wa abyanil batil, dan kebatilan yang paling jelas. Wa kafa bil asi uqubatun ayat mahil min qalbihi ta'zimullahi jalla jalaluh wa ta'zimu hurumatihi wa yuhawwanu alaihi haqquhu. Cukuplah bagi orang yang bermaksiat, hukuman untuknya apa hukumannya? Akan melemah, bahkan akan hilang dari dalam hatinya pengagungan dia kepada Allah, pemuliaan dia kepada Allah, wa ta'zimu hurumatihi, dan pengagungan dia terhadap perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah, wa yuhawwanu alaihi haqquhu, dan dia akan meremehkan, mengentengkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Ibnul Qayyim ingin menjelaskan bahwasanya seseorang kalau dia betul-betul mengagungkan Allah, maka buah dari bentuk pengagungan dia kepada Allah, maka dia akan jauh dari maksiat. Dia akan jauh dari maksiat. Berarti kalau ada orang yang dia dekat dengan maksiat, maka hakikatnya dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wa min ba'di uqubati hada, dan dari sebagian hukuman orang ini, ayarfa Allahu azza wa jal mahabatahu min qulubil halq. Allah angkat kewibawaannya dari hati-hati makhluk, hati-hati manusia. Ini dari hukuman dosa itu. Kata beliau, Allah akan angkat kewibawaannya di hati-hati manusia. Yang tadinya dia berwibawa, tapi setelah dia terjerumus ke dalam dosa, maka wibawanya menjadi hilang. Wa yuhawwinu alaihim wa yastakhifuna bih. Orang-orang akan merendahkannya, orang-orang akan meremehkannya, orang-orang akan menganggapnya sebagai orang yang hina. Kama hana alaihi amrahu, sebagaimana dia pun meremehkan perintah Allah, merendahkan perintah Allah. Wastakhaffa bih, dia menganggap enteng, menganggap remeh larangan-larangan Allah. Fa'ala qadri mahabbatil abdi lillahi yuhibbuhun nas. Maka sebagaimana kadar seorang hamba ketika dia cinta kepada Allah, maka Allah akan buat manusia cinta kepadanya. Maka begitu pula wa ala qadri khaufihi minallah yakhafuhun nas. Sesuai dengan kadar ketakutan dia kepada Allah, maka Allah akan buat manusia pun akan segan kepada dia. Wa ala qadri ta'zimihillah wa hurumatihi wa 'azzamun nas wa hurumatahu wa hurumatihi, dan sesuai dengan kadar pengagungan dia kepada Allah dan kehormatan-kehormatan di sisi Allah, maka manusia pun akan mengagungkan. Yu'azzimun nasu hurumatihi, manusia pun akan mengagungkan kehormatan-kehormatan dirinya. Wa kaifa yantahiku abdun hurumatillah, bagaimana bisa seorang hamba melanggar keharaman-keharaman Allah, wa yatma'u alla yantahikun nasu hurumatihi, setelah itu dia berharap agar manusia tidak melanggar kehormatannya. Ya, karena kamu sudah melanggar kehormatan Allah, maka jangan salahkan kalau manusia sekarang yang akan melanggar kehormatan dirimu. Am kaifa yuhawwinu alaihi haqqallah wa la yuhawwinuhu Allahu 'alan nas. Bagaimana bisa dia sendiri mengentengkan haknya Allah? Maka kalau demikian, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membuat dia enteng dan remeh di hadapan manusia. Am kaifa yastakhifu bima'asillahi wa la yastakhifu bihil khalq. Dan bagaimana bisa dia sendiri merendahkan maksiat-maksiat kepada Allah? Ya, maka bagaimana bisa manusia tidak merendahkannya?
ini sebagai hukuman bagi dirinya. Kau rendahkan perintah dan larangan Allah, maka manusia pun akan merendahkan dirimu. Waqad asyara subhanahu ila hadza fi kitabih inda dzikri uqubatid dunub. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala isyaratkan kepada hal ini di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan hukuman dari hukuman-hukuman perbuatan dosa. Wa annahu arkasu arbabiha bima kasabu, dan bahwasanya dosa-dosa yang dia lakukan itu bisa menjadi senjata makan tuan baginya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Wa ghutiya ala qulubihim, hatinya akan ditutup mati oleh Allah. Wa taba 'alaiha binudubihim, akan tertutup rapat karena dosa-dosa mereka. Wa annahu nasiyahum kama nasau, dan bahwasanya Allah akan melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan Allah. Wa ahanahum kama ahanu dinahu, Allah akan hinakan mereka sebagaimana mereka menghinakan agama Allah. Wa dhayya'ahum kama dhayya'u amrahu, Allah akan telantarkan mereka sebagaimana mereka menelantarkan perintahnya. Walihada qala ta'ala fi ayati sujudil makhluqat lahu wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, wa may yuhinillah, siapa yang Allah telah hinakan, fama lahu min mukrim, maka tidak ada seorang pun bagi dia yang bisa memberikan kemuliaan kepada dirinya. Surat Al-Hajj ayat 18. Fa innahum lamma hana alaihimus sujud lahu, sesungguhnya mereka tatkala mengentengkan sujud kepada Allah, mereka tidak mau sujud sama Allah. Wastakhaffu bihi, dan mereka meremehkannya. Walam yaf'alu, mereka tidak mau melaksanakannya, tidak mau sujud sama Allah. Ahanahum, maka Allah pun hinakan mereka. Falam yakun lahum min mukrim, maka tidak ada yang bisa memuliakan mereka ba'da an ahanahum, setelah Allah hinakan mereka. Wa man da yukrim min man ahanahu Allahu au yuhinu man akramahullah, maka siapakah yang memiliki kemuliaan? Orang yang telah Allah Subhanahu wa taala hinakan. Siapa yang bisa mengangkat derajatnya? Siapa yang bisa memuliakan orang yang sudah Allah hinakan? Au yuhinu man akramahullah, dan siapa yang bisa menghinakan orang yang sudah dimuliakan oleh Allah? Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Maka ini akhir dari pembahasan pasal ini, di mana pada intinya beliau ingin menyebutkan bahwasanya dari pengaruh seseorang mengagungkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, mengagungkan agama Allah, mengagungkan Allah dan Rasulnya, harusnya dia pun jauh dari yang namanya perbuatan dosa. Dia harus menghindar dari yang namanya perbuatan dosa, karena dosa itu akan melemahkan iman. Dosa itu akan membuat seseorang tidak lagi mengagungkan Allah. Itu dampak negatifnya. Dampak buruknya, dampak negatifnya terhadap makhluk, ketika dia meremehkan, merendahkan perintah dan larangan Allah, maka Allah pun merendahkan dia di hadapan makhluk. Dia menjadi makhluk yang hina, dia menjadi makhluk yang dina, tidak ada harganya di hadapan makhluk. Dan itu hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang semacam ini, wal iyadu billah. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini pasal terakhir atau pembahasan terakhir terhadap pasal ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita dengarkan pada pertemuan pagi ini, ya, bisa memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran berharga, terutama dalam pembahasan mengagungkan apa yang Allah agungkan, ya. Maka sebagai seorang wanita muslimah, setelah pembahasan ini dalam 3 pertemuan, harusnya anti sadar dan harusnya anti tahu siapa yang anti agungkan dalam hidup anti. Ya, bukan yang kita agungkan di dalam hidup ini adalah orang tua kita, suami kita, atau siapapun dari makhluk. Bukan itu yang kita agungkan, tetapi yang kita agungkan adalah Allah dan Rasulnya. Yang kita agungkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kita agungkan adalah kebenaran. Yang kita agungkan dan muliakan adalah kebaikan. Sementara selain daripada itu harus hina. Yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya harus hina. Yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya mesti hina. Dan tidak ada
keagungan pada dirinya, selain dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang hina. Dialah orang yang tidak ada kemuliaan pada dirinya, ya, entah dia seorang laki-laki ataukah dia seorang perempuan. Maka agungkanlah apa yang Allah perintahkan untuk kita agungkan, niscaya hidupmu akan penuh dengan kemuliaan dan engkau pun akan diagungkan baik di bumi, demikian pula nanti di akhirat insyaallah taala. Jazakumullah khairan katsiran. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.